Makanya kenapa saya sampai datang urusan misalkan maaf untuk guru besar misalkan saya mohon maaf karena saya datang ke sini misalkan kalau udah minta maaf sama guru besar misalkan ya kalau antum sudah minta maaf saya datang ke sini secara pribadi saya secara artinya pribadi gini, dan, oke jujur ke Albatin Alwali juga ada kata-kata yang nggak boleh di publik. Ya, tapi tetap juga direkam. Soalnya saya tidak boleh mengeluarkan satu kata karena ini bersangkutan dengan hukum ya. Bisa dilema lah. Janganlah itu. Bisa malah. di-cut. Ini kan kita kan mengklarifikasi. Tadinya saya mau datang Pak. Ada penyebabnya dari pihak sana. Kenapa saya nggak mau datang? Gitu malah. Tapi saya nggak boleh sampaikan kata-kata ini kalau kita lagi lihat ini ya. Saya nggak mau kalau bersangkutan dengan hukum. Nggak mau. Karena ini nanti ke bawah-bawah ke instansi segala. Pada intinya saya juga tidak mau menjerumuskan seseorang. Iya, kita sangat taat terhadap hukum. Ya, makanya itu tolonglah jauhilah dari masalah. Saya tahu bagaimana apa yang harus saya abdi media, bagaimana apa bahasa saya harus di belakang layar. Bahkan di depan dua orang aja saya kata-kata tanyakan ke guru besar kata-kata apa yang sudah dikeluarkan. Itu kan saya dari lisan saya enggak. Belum nyambung. Saya tetap waspada takut terus obrolan kan rekam. jadi gini, Nggih. kan saya juga ngelihat channel antum gitu ya. Jadi saya juga pernah sama perukiah. Kalau saya langsung datangin klarifikasi. Nah seperti begitu. Makanya kalau saya selalu begitu pernah sama perukiah. Karena kalau udah bilang ke saya berarti perukiah saya datangin. Pernah seperti begitu. Cuman tidak semuanya orang perukiah ini halu. Tidak. Emang ada yang begitu. Kenapa saya Ya juga versi Bapak itu. ya gitu. Versi saya emang begitu. Gitu. Makanya saya datangin. Saya juga tipikal orang kalau diundang datang Pak. Kalau saya ngomong datang di lokasi orang sudah ada buktinya di live saya di 3 tempat. Ada buktinya, tidak ngomong doang. Ya kalau saya juga lihat di saya juga tadinya mau datang karena ada 2 kata yang menghalangi saya. Akhirnya saya nggak mau. Kita kan konsultasi juga, kita juga punya orang hukum kan. Gimana bla 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 bla. Jangan. Kalau datang terima baik-baik. Akhir. Udah kalau gitu. Artinya dibulilah saya tidak gentleman ya monggo. Saya tidak harus ngeladeni semua ocehan kan. Kenapa saya kemarin setelah komunikasi dengan guru besar angin, saya tidak ngeladenin jamaah yang geruduk di WA maksudnya ya. Karena saya sudah komunikasi dengan guru besar. Karena ngapain saya harus ngejabarin satu-satu? Dan sudah selesai 2 orang datang ke sini. Saya pikir sudah selesai, ya sudah. Bahkan sampai ngomong, lillahi ta'ala masalah ini tidak saya anggap masalah serius. Buktinya belum saya angkat di YouTube. Jadi hari ini kawan-kawan tahu perjuangan saya di belakang layar. Ternyata ada juga. Tidak saya angkat kan? Ada saya nyebutin nama Padepokan? Tidak. Justru Bapak yang nyebutin nama Padepokan. Apa saya nyebutin nama orang? Enggak. Orang yang saya kritis itu berarti dari stadium pembodohan publiknya berarti luar biasa. Saya bilang, kok bisa ada orang ngajak berantem begini-begini ya? Artinya diasumsikan, diasumsikan saya ngajak berantem. Akhirnya saya maklumi, oh berarti salah paham, wajar. Maka sejak saat saya paham pada chat murid-murid, udah jangan ladenin. Mereka dalam kondisi emosi. Kita udah selesai dengan guru besarnya. Artinya kalau ada komunikasi dengan guru besar, ya sudah selesai. Ternyata kenapa mereka emosi? Karena menganggap saya ngajak duel. Oh, Ceritanya itu. Mungkin dalam imajinasi mereka ya, narasi. Bukan seperti begitu. Jadi gini kan tadi juga perlu dibuktikan. Itu masalahnya. Jadi kalau ini harus dibuktikan. Gitu. Oke, terus cara pembuktiannya gimana, Pak? Ya seperti tadi. Saya nggak mungkin melakukan kesalahan di mata hukum, Bapak. Saya nggak mungkin mukul orang. Kalau saya yang dipukul, lawan saya tidak mengklaim tenaga dalam, apa yang saya dites? Sudahlah itu mah, Iya. nggak usah dibahas lagi. Ya misalkan kalau tadi. Cuma cerita ini cuma cerita gitu ya. Nggak dibahas lagi lah. Kita kan ngomong sebenarnya nggak kemana-mana. Yang kemana-mana kan artinya ya sebagian orang ya oknum, kita sebut oknum ya murid-murid itu. Sampai ya beribu maaf ada kata-kata yang melanggar hukum lah banyak. Makanya saya nggak mau mengapi nih tuh. Ini melanggar hukum. Ya bingung kita. Apakah ngomong halu melanggar hukum? Tidak. Apakah ngomong ngajak pembuktian itu bareng-bareng ayo duduk bersama? Tidak. Nah, itu mungkin. Tidak, makanya harus dibuktikan kalau misalkan Ya, mau mah gitu. Saya mau Pak, cuma masalahnya bisa dan saya tahu itu nggak bakalan terjadi kalau saya yang nyerang karena nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Wong saya ini praktisi kok, Pak. Ya udah nggak. Iya. Ya, udah nggak. Makanya saya tahu
Makanya harus kalau misalkan tadi kan udah dibahas tadi ya, Ini masalah itu. saja saya nasaran kalau mau buktikan daftar ke MMA dengan atlet resmi. MMA kan lain, bukan ilmu bela diri itu kebatinan, bukan. Iya maka saya tidak membahas bela diri. Kedua, MMA itu atlet bela diri. Maksudnya gini Pak, mau membuktikan tenaga dalam atau terlalu ribet MMA? Bawa dari sini, Bapak sebagai guru besar lebih mudah. Tapi ini benar-benar dengan kesadaran dari hati Bapak ya. Kita berbicara sebagai umat Islam. Bapak dengan kesadaran dari hati pulang dari sini suruh murid nyerang Bapak. Bapak jangan niat, tapi ingat niat nggak nembak. Bapak diem aja. Yang terjadi mereka akan terpental. Karena sudah tertanam di logika mereka. Bapak punya tenaga dalam. Inilah yang sebut. Nah, ini yang mesti dibenarkan. Ya mau nah, ini masalahnya. Tapi kan nggak mungkin karena pembuktiannya ada di hati Bapak. Oh, bukan begitu. Nah, ini berarti mengarah kepada halu tadi. Ucapan yang barusan teh. Sugesti nggak halu Pak. Astagfirullahaladzim. Sugesti tidak ada di ini justru dibuktikan. Tidak ada sugesti di sini. Beda. Makanya ini perlu klarifikasi. Itu seperti itu. Nah, bahasa-bahasa yang barusan yang antum sampaikan itulah yang bikin orang di luaran, oh ini sugesti. Oh, nah itu. Itu makanya harus dibenerin itu. Beda. Ilmu laduni Karomah Sunan Kalijaga yang tenaga kebatinan, ilmu kebatinan ini beda dengan seperti antum yang bilang barusan ini sugesti. Tidak. Makanya perlu dibuktikan. Gitu. Jadi kita ganti pembuktiannya. Iya. Ya. Tahu tidak maksud Bapak harus dibuktikan itu dengan apa Bapak? Jadi dengan siapa membuktikannya Bapak? Kalau dengan saya jangan mimpi lah, nggak bakalan terjadi. Dengan orang lain yang nggak kenal nggak bakalan terjadi. Jangan mimpi lah. Beribu maaf ini. Kata siapa? Bisa dibuktikan. Justru sama siapa tetangga lo paling. Saya bisa buktikan. Siapa datang ke sini? Antum silakan bisa. Kaku. Nah, sudah itu. Oke. Dengan saya Pak boleh. Ya. Terus gimana? Sayanya harus marah dulu atau hadiran niat Islam? Bukan hari dan nggak usah. Yang penting dolim tadi bisa. Nah kan tadi sudah dijelas masalah. Makanya kan antum tadi bilang. Antum kan bilang barusan tidak bisa katanya ini halu. Ini barusan apa namanya? Kawan-kawan yang dirahmati Allah, beliau ini ustadz ya, bawa-bawa kata dolim. Bapak, dolim, what fi mahali. Adakah seorang sahabat bisa mendolimi sahabatnya? Enggak logis Pak, Bapak semakin ngomong semakin lucu. Coba, dolim, apa iya satu padepokan mau mendolimi? Coba renungkan pakai hati Bapak. Oh, enggak perlu dijelaskan. Lanjut dulu, biar saya nanti jelasin. Coba, dolim apa? What fi mahali. Niat merusak seseorang itulah dolim. Menaruh sesuatu bukan pada tempatnya itulah dolim. Masa iya seorang kawan mau mendolimi gurinya? Jelas tidak. Hanya untuk memastikan berarti bukan dolim. Bahasanya saja tidak tepat. Nih, sampean mahasiswa ahli bahasa, awas nih. Enggak. Coba, ya. Coba, ada nggak seorang kawan mau mendolimi? Jelas tidak. Berarti kan hanya untuk tes-tesan. Dia sampaikan hukum dolim. Ini. Saya kan pendolim. Nah, ini hukum dolim. Ini hukum dolim. Ini siapapun mau guru, mau guru, lo niat dolim, mau habaib, karena niat dolim. Ya kalau dolim makanya saya percaya, makanya saya bingung batasan dolimnya apa. Ya makanya jelasin dulu. Karena kan nggak mungkin. Jadi gini. Oke. Ini ya Pak. Ilmu ini bereaksi ketika ada yang niat dolim. Dolim. Ya. Berarti yang nyerang harus dolim. Dolim. Ya. Kalau dolim itu kalau di lapangan beda. Kesenggol motor langsung nyal, main hati ya. Kalau iya. Nafsu bahasa lainnya orang nafsu baru muncul dolim gitu. Nah, maksudnya begini Kang, lebih logis bahasa itu harus nafsu. Ya. Nah, beda. Kalau hanya nafsu, misalnya nafsu semua nafsu ada dolim. Nggak ada dolim misalnya. Oh iya. Nggak bakal bereaksi. Maksudnya gini, tindakan yang disertai nafsu gitu. Nah, tindakan yang karena dolim itu bahasa Arab lagi-lagi harus ada definisi khusus. Dolim itu termasuk watu syai'la fi mahali, itu termasuk dolim secara definisi. Itu Pak. Dolim kan dolim itu macam-macam. Seperti kita dolim secara kebatinan, secara dolim secara langsung. Ya sudah, intinya Bapak, maksud saya pembuktian di depan saya itu tidak harus saya Bapak. Tapi saya kalau ya udah selesai lah ya. Terus kalau persoalan tentang maaf Pak, saya mah nggak diminta, udah saya sampaikan. Oh Bapak tersinggung, anak-anak murid Bapak tersinggung, wajib bagi saya meminta maaf. Kan nggak diminta Bapak. Sudah saya sampaikan. Nah, kalau misalnya kita masalah gesekan perbedaan pendapat dikritik karena Bapak mau diberi, wajar kan? Wajar. Justru ini semakin kalut ketika jadi itu berbicara, padahal kita nggak serius-serius banget. Karena ada al-mahdi palsu yang ingin merusak bangsa ini. Nah, kita senangnya sama ini. Jujur kenapa saya lunak sama padepokan ini? Banyak kesamaan. Ya udahlah, satu sedikit perbedaan kita sampingkan. Wajar. Jujur saya nggak mau ngangkat ini gara-gara enggak. Artinya kalau yang sudah diangkat di YouTube saya berarti udah serius masalahnya. Saya enggak.
pakai tulisan pun satu kata pun enggak. Wah, ini sebenarnya saudara saya. Sedikit perbedaan, banyak kesamaan. Kita bersama-sama melindungi negara ini, bangsa ini dari penipu-penipu. Nah intinya gini, kalau abang misalnya gini ya, kalau abang nggak meyakini, nggak karena saya dulu juga nggak yakin, nggak percaya, terus terang, benar nggak ini? Ya, sedangkan ini ilmu ini bereaksi ketika ada yang dolim, ya, berarti yang nyoba itu harus dolim. Ya, gimana caranya? Intinya dalam pertempuran asli lah. Ya berarti kan makanya coba bahasa saya buktikan. Berarti kan nggak bisa dibuktikan karena harus pertarungan resmi. Dan saya paham Bapak. Apa? Pada ini begini ya. Maksud tidak akan reaksi ke sini. Ini kan enggak ada dolim. Justru kalau mau terbukti harus dolim. Ya, maka saya bingung disebut dolim. Bapak saya bilang nggak enak, nggak bisa saya cuma guru besar kata-katanya. Saya tahu lah. Bilang, Pak, nah saya kok jadi dihakimi dolim? Saya nggak ada niat dolim, nggak ada. Kalau saya dituduh dolim, ya itu namanya asumsi Bapak. Enggak enak nih saya sampaikan semuanya kata. Bisa enggak nuduh dolim sama abang enggak. Ya, Kalau menyoba cuman harus ada dolimnya aja. Jadi enggak kalah kata Ubes bukan gitu, tapi nggak bisa saya sampaikan lah. Ya, pokoknya kata-kata yang nggak boleh. Kita paham mana bahasa yang harus dipublish, mana yang tidak. Kita paham banget Pak. Karena kita juga punya orang hukum juga kan. Iya. Ya sama, kita juga dari Al-Batin juga bukan perguruan ecek-ecek. Ngomong-ngomong, rokok saya mana ini? Ini rokok apa? Ini. Itu dipakai ganja. Rokoknya sama Surya. Iya, maksudnya sama Suryanya. Itu pakai ganja. Maksudnya kan nggak sopan kalau saya ngambil begini kan. Ya nggak apa-apa. Enggak, etika tetap gagal. Nih mau ganja. Nggak apa-apa. Oh dikirain tadi saya juga nyong-nyong rokok Ustaz berarti ya gitu maksudnya. Sebenarnya kenapa? Kan kita tuh pengen ketemu. Jujur kalau nggak ada dua kata kita ketemu, karena kita tahu dengan cara silaturahmi itu kita jadi saudara. Dan dua orang itu karena sudah ketemu sudah jadi keluarga saudara. Amin. Mudah-mudahan kita jadi saudara. Ternyata ada kesamaan visi yang jauh lebih penting, makanya ya sudahlah kita gandeng bersama pada epokan ini. Ya, amin. Kita menyampingkan perbedaan. Kalau persoalan kesalahpahaman atas kata-kata saya Saifuddin Maesal Bantani sebagai pribadi wajib meminta maaf wabil khusus ke bapak Ya, dan amin. dan karena banyak yang tadi sudah ke jamaahnya saya sampaikan permintaan maaf kepada seluruh anggotanya atas ketersinggungan ya. Iya. Udah Kak, udah sampaikan. Udah Bapak, saya nggak perlu minta maaf. Nggak bisa. Lagi nih. Maaf, intinya gini ya, maaf. Ya. Sekarang udahlah ya. Ya, udah gitu ya. Udah selesai. Secara media ya, secara media. Berjabat tangan. Oh iya. Itu aja enggak. Sorry soalnya alat nggak persiapan ini. Gitu aja. Ya, dia angkat aja sampai. Sorry aja, Bang. Ya sering-sering lagi. Tadi ngobrolnya di belakang. Kita bikin persaudaraan. Ya. Nih, dari saya nggak bisa nyebutin nama padepokan yang nggak hafal. Saya dengan Tabib Jalil dari Jampang Kulon, Perguruan Al-Batin Al-Wali Indonesia, cabang Sukabumi. Dan kebetulan saya sebagai guru cabang Sukabumi. Dan karena kemarin ada gesekan di belakang layar atas segala kesalahpahaman dan ketersinggungan, saya meminta maaf walaupun sudah ya, ini secara resmi. Saya minta maaf kepada saudara-saudara saya di sana. Dan saya pun begitu atas segala bla 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 nya saya sudah memaafkan. Dan saya juga mohon maaf apabila mana ada perkataan yang tidak berkenan karena ketinggian suara seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Karena saya orang Jampang. Tahu orang Jampang paham ya, gitu. Jadi orang Jampang, orang Sukabumi mungkin begitu karakter. Sebetulnya hati saya tidak begitu. Oke, hablum minanas selesai Bapak ya. Amin. Semoga kita jadi saudara Pak. Perjuangan. Oke, kita biar ngobrol asiknya lah. Udah santai ya. Sebenarnya ini sudah selesai masalahnya. Ternyata Bapak ini belum sampai informasi mungkin ya. Sampai di sini sajalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aktif. Abang.